Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal kita, di mana ada beberapa part sebelumnya. Silakan teman-teman juga tonton. Ini adalah latihan soal UP khususnya bahasa Indonesia ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Dan tonton juga video-video lainnya, termasuk video pedagogi lainnya dan sosial kepribadian ya. Sudah banyak videonya di situ teman-teman, silahkan dicek. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi dan tryout yang pertama. Soalnya kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikator esensial menganalisis unsur intrinsik cerpen. Kita lihat soalnya. Bacalah penggalan cerpen berikut dengan saksama. Tatkala aku masuk ke sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdur Ghani AK. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang ketiga pelaku sampingan, C. Orang ketiga pelaku utama, D. Orang pertama dan ketiga, E. Orang ketiga serba tahu. Dijawab dulu ya. Jadi jawabannya adalah option A, orang pertama pelaku utama. Kita lihat pembahasannya. Sudut pandang merupakan cara yang khusus untuk digunakan menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang yang mengisahkan tokoh aku dengan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah dalam diri sendiri maupun fisik. Hubungannya dengan sesuatu di luar dirinya dan menempatkan tokoh aku sebagai tokoh utama atau first person sentral disebut dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama ya. Seperti yang ada pada penggalan cerpen di soal. Sudut pandang orang pertama pelaku tambahan atau biasa disebut sebagai first person peripheral. Tokoh aku hadir untuk menawarkan cerita kepada pembaca, sedang tokoh cerita yang dikisahkan itu kemudian dibiarkan untuk mengisahkan sendiri bagaimana pengalamannya. Tokoh cerita yang dibiarkan berkisah sendiri itulah yang kemudian yang menjadi tokoh utama. Sudut pandang ketiga serba tahu, cerita dikisahkan dari sudut dia, namun pengarang narator dapat menceritakan apa saja yang menyangkut tokoh dia tersebut. Narator mengetahui segalanya, ia bersifat maha tahu, omniscient. Ia mengetahui berbagai hal tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan termasuk motivasi melatar belakanginya. Ia bebas bergerak dan menceritakan apa saja dalam lingkup waktu dan tempat cerita, berpindah-pindah dari tokoh dia yang satu ke dia yang lain. Menceritakan atau sebaliknya, menyembunyikan ucapan dan tindakan tokoh, bahkan juga yang hanya berupa pikiran, perasaan, pandangan, dan motivasi tokoh secara jelas, seperti halnya ucapan dan tindakan nyata. Sudut pandang orang ketiga, pelaku sampingan atau terbatas. Pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun terbatas hanya pada seorang tokoh saja atau terbatas dalam jumlah yang sangat terbatas. Tokoh cerita mungkin saja cukup banyak yang juga berupa tokoh dia, namun mereka tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan sosok dirinya seperti halnya tokoh pertama. Sudut pandang orang pertama dan ketiga atau campuran.
Ada kalanya penulis masuk ke dalam cerita bukan sebagai tokoh utama, dan ada kalanya ia berada di luar cerita menjadi orang yang serba tahu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator esensial menemukan nilai-nilai dalam cerita pendek. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Kalau begitu, mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua setelah dia disunat? Darah tak banyak keluar dari lukanya. Syarifuddin kan juga penurut, pendiam. Setengah bulan hampir dia mengurung diri karena kau mengatakan kelakuan abangnya sehari sebelum disunat itu. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejaran setengah malam penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak, orang yang kikir, penghisap, lintah darat. Inilah ganjarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka sunatan anak-anak kita. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Cerpen Panggilan Rasul Hamzat Rangkuti. Kutipan cerpen di atas mengandung nilai A. Moral, B. Sosial, C. Religius, D. Budaya, E. Pendidikan. Jadi jawabannya adalah D. Budaya ya. Kita lihat pembahasannya. Nilai yang terkandung dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil dari cerpen bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberi hiburan, dan berguna bagi kehidupan sehari-hari manusia. Pada kutipan cerpen di soal, tampak penegasan pada narasi. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka sunatan anak-anak kita, yang pada intinya menggambarkan budaya tentang sunat yang dilakukan oleh dukun dan ada akibatnya. Kita lanjut ke tryout selanjutnya. Indikator esensial menelaah struktur teks fable atau legenda. Bacalah kutipan berikut. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji, gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Penggalan cerita fable di atas merupakan bagian dari struktur fable. Struktur fable yang dimaksud adalah A. Orientasi, B. Konflik, C. Klimaks, D. Resolusi, E. Koda. Jadi jawabannya adalah option D, resolusi. Struktur fable terdiri atas A. Yang pertama, orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kemudian komplikasi, konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Koda, bagian terakhir yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kutipan pada soal berisi narasi tentang pemecahan masalah saat kancil meminta tolong pada gajah dan berjanji tidak akan iseng lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator esensial menentukan pandangan pengarang dalam novel. Ya, kalau ini ujian sungguhan kita langsung ke sini. Dari kutipan novel tersebut dapat ditafsirkan pandangan pengarang terhadap pendidikan. Ya, seperti itu ya. Baru kita cari apa inginnya. Tapi saya baca ya sebagai bahan latihan saja. Bacalah kutipan novel berikut ini. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun tak sehari pun ia pernah lolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari.
tak pernah mengeluh. Jika bagian sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Suatu hari rantai sepeda putus dan tidak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek, sebab terlalu sering putus. Tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer, dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siap akan pulang. Saat itu adalah pelajaran seni suara dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu Padamu Negeri di depan kelas. Kami termenung mendengarkan ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Tak tampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka. Setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 km. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Dari kutipan novel tersebut dapat ditafsirkan pandangan pengarang terhadap pendidikan. A. Hidup itu untuk berjuang. B. Pendidikan harus diperjuangkan. C. Anak tidak boleh membolos sekolah. D. Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi pendidikan. E. Pendidikan dan bela negara tidak bisa dipisahkan. Jadi jawabannya adalah D. Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi pendidikan. Kita lihat pembahasannya. Pandangan pengarang adalah gaya pengarang menyajikan tulisan melalui tokoh dan penokohannya. Pandangan pengarang merupakan cara pandang pengarang tentang kehidupan dan nilai-nilai secara universal. Berdasarkan penggalan novel tersebut, pengarang ingin menunjukkan pandangannya terhadap pendidikan. Pada novel tersebut digambarkan perjuangan Lintang untuk menempuh pendidikan. Hal ini ditegaskan melalui dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari, tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Oleh karena itu, pandangan pengarang terhadap pendidikan ditunjukkan oleh opsi D. Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi pendidikan. Kalau teman-teman sudah biasa atau sering membaca, rajin membaca, ini dengan sekali baca cepat, insya Allah kita akan langsung bisa menafsirkan apa pandangan pengarang di soal ini ya. Jadi harus banyak latihan membaca teman-teman ya. Jangan malas ya. Kelemahan kita guru yang ada di Indonesia itu literasinya kurang. Malasnya minta ampun untuk membaca ya. Karena saya lihat di Kemendikbudinfo itu di grup kita, para guru itu banyak sekali yang masih belum paham ya. Belum paham aturan-aturan P3K, sedikit bingung, terus bingung karena mereka tidak mau baca permempan. Ya, kadang permempan juga harus dibaca berulang-ulang untuk dipahami ya. Tapi dasar kita semua ini adalah guru yang malas untuk membaca, literasinya buruk ya. Oke, kita lanjut ke tryout selanjutnya. Indikator esensial menganalisis unsur intrinsik teks drama. Perhatikan penggalan naskah drama berikut. Sudarma masuk menjinjing tas melihat kepada pengemis. Mengapa kau ada di sini? Ayo keluar. Kepada Ani. Mengapa dia dibiarkan masuk? Ani, hendak saya beri uang. Sudarma, tak perlu. Pemalas biar mati kelaparan. Toh dia datang hanya mengotorkan tempat saja. Ani melempar uang kepada pengemis. Nih, lekas pergi. Pengemis, terima kasih Nona. Moga-moga Nona panjang umur. Sudarma, ayo pergi. Jangan kau mendongeng pula. Lekas dan jangan datang lagi di sini. Pengemis pergi keluar dengan kaki pincang. Sudarma, lain kali orang begitu usir saja. An, jangan rumah makan kita dikotorinya. Dengan suara lain. Tak ada yang menanyakan aku.
Dari penggalan naskah drama tersebut, watak tokoh Sudarma adalah A. Sinis, B. Pemarah, C. Rendah hati, D. Rendah diri, E. Tidak menghargai. Jadi jawabannya adalah E. Tidak menghargai ya. Kita lihat pembahasannya, watak tokoh itu akan menjadi nyata terbaca dalam dialog dan catatan samping. Jenis dan warna dialog akan menggambarkan watak tokoh itu. Dalam penggalan naskah drama tersebut, watak Sudarma diketahui melalui dialognya yang menggambarkan ketidakpeduliannya pada pengemis. Ketidakpeduliannya pada pengemis menjadikannya tidak ada rasa menghargai kepada sesama. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya, tryout. Indikator esensial menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi saya langsung di sini ya, karena ini semua sama dari part 1 sampai sekarang. Jadi teman-teman yang baru nonton jangan sampai bingung ya. Kita lihat, cermatilah kutipan puisi karya W.S. Rendra berikut. Betapa dinginnya air sungai, dinginnya. Betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Perabaan, C. Pendengaran, D. Penciuman, E. Gerakan. Jadi jawabannya adalah option B, perabaan ya. Di sini sangat kental sekali, betapa dinginnya yang dirasakan itu adalah meraba ya. Ya, dengan meraba atau indera peraba yang terjadi di sekitar kulit ya. Oke, citraan perabaan adalah citraan yang melibatkan indera peraba atau kulit, misalnya kasar, lembut, panas, dingin, basah, dan lain-lain. Nah, ini yang saya sebut tadi. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihat atau mata. Citra ini memberikan rangsangan kepada mata sehingga seolah-olah dapat melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat. Citraan pendengaran adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera pendengar atau telinga. Citraan ini memberikan rangsangan kepada telinga seolah-olah dapat mendengar sesuatu yang diungkapkan melalui citraan tersebut. Citraan penciuman adalah citraan yang berhubungan dengan indera pencium atau hidung. Kata-kata yang mengandung citraan ini menggambarkan seolah-olah objek yang dibicarakan berbau harum, busuk, anyir, dan lain-lain. Selanjutnya ada citraan gerakan, adalah citraan yang secara konkret tidak bergerak, tetapi secara abstrak objek tersebut bergerak. Citraan pengecapan adalah citraan yang melibatkan indera pengecap atau lidah. Melalui citraan ini seolah-olah kita dapat merasakan sesuatu yang pahit, asam, manis, dan lain-lain. Citraan perasaan adalah citraan yang melibatkan hati atau perasaan. Citraan ini membantu kita menghayati suatu objek atau kejadian yang melibatkan perasaan. Sumber referensi Sayuti Suminto A 2002 berkenalan dengan puisi Yogyakarta Gama Media. Kita lanjut ke tryout selanjutnya. Soal indikator esensial menentukan rima puisi. Bacalah kutipan puisi berikut. Menyesal karya Ali Hasmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku telah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Jenis rima dalam penggalan puisi di atas adalah A. Rima sejajar berpola AA. B. Rima kembar berpola AA BB. C. Rima berpeluk berpola AB BA. D. Rima bersilang pola AB AB. E. Rima bervariasi AB CD. Jadi jawabannya adalah D. Rima bersilang berpola AB AB ya.
ini kita lihat pembahasannya. Rima bersilang berpola adalah baris rima pertama sama dengan rima ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Rima ini juga biasa disebut dengan rima bersilang AB-AB. Rima bersejajar berpola disebut juga dengan rima lurus atau sama bunyi adalah baris rima pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama A ya. Rima kembar berpola disebut juga dengan rima berangkai atau berpasangan adalah baris pertama sama dengan rima kedua, sedangkan baris rima ketiga sama dengan rima keempat AABB. Rima berpeluk berpola adalah baris pertama sama dengan baris keempat, sedangkan baris kedua sama dengan baris ketiga ABBA. Rima patah tergantung pada sebuah pola yang digunakan pada puisi tersebut, misalnya AA, AB, AB, AA, BA. Penyebutan rima atau A jika setiap baris puisi berakhir dengan huruf vokal, sedangkan rima B jika setiap baris puisi berakhir dengan huruf konsonan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menyimpulkan isi puisi ya. Indikator esensial menyimpulkan isi puisi. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Maksud puisi tersebut adalah A. Menggambarkan kesetiaan, B. Menceritakan rahasia seseorang, C. Menceritakan tentang penantian, D. Menggambarkan kerinduan pada hujan, E. Menggambarkan tentang kedukaan. Jadi jawabannya adalah menceritakan tentang penantian ya. Opsi C ya. Kita lihat pembahasannya. Cara memahami puisi adalah dengan mengidentifikasi makna konotasi dan atau kata, frasa sulit atau kunci yang terdapat dalam puisi. Misalnya frasa rintik rindunya yang mengandung arti secara tersirat yaitu rindu yang terus ada, yang digambarkan seperti rintik hujan. Rindu yang terus ada dimaknai sebagai penantian yang tanpa akhir pada yang terkasih. Cara lain memahami sebuah puisi dapat dilakukan dengan memaknai gaya bunyi, yaitu asonansi dan aliterasi. Misalnya pada puisi tersebut terdapat asonansi A dan literasi N yang memberikan efek kesunyian. Kesunyian digambarkan untuk suasana saat menanti ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya biar lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.